Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Mas Aiman. Selamat malam. Saya ingin ke Bung Hussein Abdullah. Bung Hussein, apa tanggapan Anda dari pernyataan Pak Mahfud? Kalau Pak JK mengatakan sebelumnya bahwa bagaimana cara mengkritik supaya tidak dipanggil polisi. Tapi Pak Mahfud mengatakan Pak JK juga melaporkan ke polisi kok. Contohnya misalnya Ferdinand Huta Hayan. Contohnya misalnya Wali Kota Makassar. Bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Pak JK soal ini? Jadi itu buktinya apa yang disampaikan Pak JK itu makin relevan dengan adanya pernyataan dari Pak Mahfud. Maksudnya? Karena maksudnya ya makin membuktikan bahwa pemerintah pun kebingungan menentukan mana kritik, mana fitnah. Karena itu Pak JK mengatakan bagaimana caranya supaya tidak dilapor polisi. Kalau laporan putri Pak JK, nah itu jelas-jelas fitnah. Dan ya terima kasih juga ke Pak Mahfud. Karena saya hampir udah lupa sebenarnya laporan itu. Sampai sekarang nggak jelas nasibnya. Sampai sekarang nggak jelas. Jadi iya nggak jelas. Jadi saya titip ke Pak Mahfud. Mudah-mudahan ini didengar pemerintah dan aparat kepolisian sehingga bisa ditindaklanjuti laporan itu. Oke, padahal kemudian, menurut Anda buktinya jelas begitu? Iya. Lalu saya ingin menyampaikan pertanyaan baru. Bagaimana caranya laporan masyarakat itu bisa cepat direspon? Karena ada yang cepat direspon, ada yang tidak. Itu faktanya, Bung Aiman. Anda mau mengatakan yang pro ke pemerintah cepat direspons, yang kritis terhadap pemerintah lambat direspons. Boleh saya katakan seperti itu? Ya silakan aja. Saya cuma mengatakan ada yang cepat, ada yang tidak. Kok Bung Hussein malu-malu ini? Tampaknya sudah kena buzzer? Enggak juga. Buzzer itu 5 tahunan. Pemerintahan ini, negara ini harus hidup sepanjang zaman. Iya. Karena hari ini Pak JK menyampaikan pernyataan tertulis ya. Saya bacakan ini. Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda-beda. Terutama buzzer-buzzer ini kan. Ini kesannya bertanya saja tidak boleh apalagi mengkritik. Iya. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana cara mengkritik. Ini disampaikan oleh Pak JK ya, tertulis? Iya, bertanya itu udah diserbu. Ya, kalau mengkritik. Oke. Ya. Saya paham bahwa Bung Irfan Pulungan ingin menjawab, tapi sebelum ke Bung Irfan, saya ke Bung Burhanuddin Muhtadi dulu. Bung Burhan, apa yang Anda lihat dari semua ini? Apa yang disampaikan oleh Bung Hussein Abdullah dari pihak Pak JK mengatakan bahwa mudah-mudahan ini didengar karena disampaikan oleh Pak Mahfud karena belum diproses. Ada yang cepat, ada yang lambat. Meskipun tadi malu-malu menyatakan kalau yang cepat itu yang pro ke pemerintah, tapi yang kritis lambat. Benarkah itu? Kesan itu tidak bisa dipersalahkan. Karena kalau kita rujuk selama beberapa tahun belakangan, riset-riset lembaga peringkat atau rating demokrasi internasional sudah membuktikan itu. Memang indeks demokrasi BPS agak sedikit berbeda, tetapi di Economist Intelligence Unit, Varieties of Democracies, kemudian juga Freedom House, itu jelas menunjukkan rontoknya indeks demokrasi kita. Dan menurut saya, studi-studi tadi itu dikonfirmasi oleh survei opini publik yang kami lakukan di bulan September 2020, yang saat itu Kompas banyak meliput juga temuannya, yaitu ada kurang lebih sekitar 69% masyarakat yang setuju atau sangat setuju bahwa sekarang mereka makin takut untuk menyatakan pendapat. Nah, memang ini harus kita akui secara lebih fair ya, ketakutan itu tidak semata-mata karena negara, tapi juga karena civil society atau karena meningkatnya polarisasi politik di media sosial. Jadi bukan semata-mata kontribusi negara, tetapi iklim polarisasi politik, apalagi ada norma hukum yaitu pasal 27 Undang-Undang ITE, itu membuka semacam norma hukum buat mereka yang tipis kupingnya untuk mengadukan ke polisi. Nah, polisi harusnya netral dan imparsial ketika menyikapi persoalan yang melibatkan intrik antar warga demikian. Jadi saran saya, Bung Aiman, menurut saya harus revisi Undang-Undang ITE. Terutama pasal 27 yang menurut Presiden sendiri itu menciptakan satu kondisi di mana pasal itu menjadi semacam pasal karet. Ini pasal yang mana ya, Bung Burhan?
tentang ini pasal 27 itu tentang pencemaran nama baik. Oh, oke. Jadi pasal 27 terutama ayat 3 kalau tidak salah Undang-Undang ITE itu begitu karetnya sehingga memudahkan buat siapapun untuk melaporkan kalau misalnya dirinya tidak suka. Nah, menurut saya cara pertama untuk menghilangkan iklim teror ketakutan ini adalah hilangkan norma hukum yang memungkinkan terjadinya intimidasi atau ketakutan dalam menyatakan. Tapi pencemaran nama baik kan nggak cuma di ITE, di KUHP juga ada. Artinya kalau seandainya di ITE dihapuskan kan bisa pakai KUHP. Betul, Pak. Undang-undang ITE kan memberi semacam platform, misalnya melalui media sosial, Twitter, Facebook, menyatakan pendapat sedikit saja dianggap mencemarkan nama baik. Sehingga terjadi frekuensi atau peningkatnya intensitas laporan kepada polisi dengan menggunakan dalih Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE ini diterbitkan zaman Pak SBY, tapi zaman Pak Jokowi 6 tahun terakhir itu mengalami kenaikan sekian kali lipat. Jadi kalau saya tanyakan, Bung Burhan, penurunan demokrasi ini, indeks demokrasi, ini karena pemerintahnya atau karena memang kebebasan masyarakatnya? Sebenarnya kalau kita baca dari rating demokrasi itu macam-macam penyebabnya. Dari masyarakat misalnya naiknya politik identitas, itu 2017 disebut, terutama waktu Pilkada DKI. Kemudian 2014 sampai 2019 itu terkait dengan banyak hal, misalnya post-truth. Ya. Kemudian pemerintah juga dianggap berkontribusi terhadap meningkatnya korupsi, terutama revisi Undang-Undang KPK. Jadi ada kontribusi dari banyak lini yang menyebabkan indeks demokrasi kita melorot ya. Kecuali BPS ya, saya nggak menyebut data BPS, karena kebetulan data BPS berbeda sendiri. Dengan saya mau tanyakan nanti, ini maksudnya karena kritiknya atau karena masyarakatnya yang bebas sehingga bisa melaporkan siapapun. Meskipun soal bicara penanganan oleh kepolisian itu beda lagi babnya. Nanti saya akan bertanya kepada Anda soal itu, tapi saya ingin konfirmasi dulu ke Bung Irfan Pulungan. Bung Irfan, apa yang disampaikan Pak Mahfud justru membuka tabir. Tadi disampaikan ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau nggak malu-malu tadi Bung Hussein mengatakan bahwa yang pro pemerintah cepat diproses, tapi yang kritis terhadap pemerintah agak lambat. Bahkan sampai sekarang Pak JK yang melaporkan ini belum ada progresnya, belum ada kemajuannya. Menurut Bung Hussein Abdullah. Silakan Bung Irfan. Ya, persoalan kalau sudah di ruang hukum itu persoalan dari aparat penegak hukum, Mas Aiman. Saya nggak mau mengomentari masalah itu. Tentu parameternya ada yang dilakukan oleh para penegak hukum, yakni kepolisian. Anda punya bukti, Anda punya alibi misalnya bahwa tidak seperti itu kok, buktinya A, B, C. Saya persilakan. Ya, tadi saya katakan itu kan sudah masuk ranah penegakan hukumnya. Betul, tapi itu kemudian kesan yang disampaikan tadi oleh Bung Burhan juga sulit untuk menafikan kesan itu. Mungkin Anda punya data bahwa tidak demikian. Saya menunggu data dari Anda untuk kemudian bisa menyampaikan itu. Saya nggak mau ngambil satu-satu per kasus ya, karena itu nanti saya melampaui kewenangan dari kepolisian. Ya, biarkan kepolisian yang bekerja. Artinya kesan itu sulit. Kita harus hormati itu. Iya betul, Bung Irfan. Artinya begini. Mohon maaf, Bung Irfan. Artinya kesan itu kemudian sulit untuk dinafikan dong. Kewenangan hukum. Ya, nanti kita tanya kepada Bung Aiman, bisa tanya kepada aparat penegak hukum. Ya, yang penting kita percayakan dengan lembaga penegak hukum karena mereka diberikan kewenangan untuk itu. Oke, saya akan munculkan sebuah data. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan nanti. Saya akan munculkan ada 2 laporan setidaknya yang disampaikan oleh mantan petinggi negara ini. Yang pertama adalah Pak SBY di tahun 2018, saya akan minta datanya untuk kemudian disampaikan berupa grafik. Ya, Pak SBY pada bulan Februari 2018 yang melaporkan kasusnya dan pernah juga kemudian Pak SBY mengeluh soal ini bahwa prosesnya tidak dilakukan. Ini dugaan pencemaran nama baik dan fitnah 6 Februari 2018. Dan yang terbaru adalah Pak JK lewat putrinya pada Desember 2020 yang disampaikan ya oleh Muswira. Ini adalah putri Pak Yusuf Kalla yang melaporkan Ferdinand Huta Hayan ke Barreskrim dengan dugaan pencemaran nama baik. Ini kemudian juga belum jelas tadi disampaikan sudah dikonfirmasi oleh Bung Hussein Abdullah, juru bicara dari Pak JK.
Saya ingin bertanya soal itu nanti setelah jeda. Tetaplah bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Malam, saya akan kembali ke Bung Irfan Pulungan dari kantor staf Presiden. Tetaplah bersama kami.